Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi, dijalankan lagi, dikehendaki lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur banyak-banyak. Hadirin semuanya, mungkin kita bertanya, yang mana sih akunya kita ini, Mas? Yang mana sebenarnya akunya kita, sementara di dalam ilmu tauhid itu dibahas bahwa kita itu tidak ada. Kita itu tidak pernah ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang Maha Tunggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu, Mas, yang mana kita? Ketika kita menafikan diri kita, mengisbatkan Allah, yang melihat Allah, yang dilihat juga tajalli Allah, af'al Allah, yang melihat Allah. Lantas kemudian siapa saya ini? Di mana saya ini? Akunya saya itu mana? Kemana? Sementara di dalam ilmu tauhid dijelaskan betul-betul seperti apa penjelasannya, hadirin. Penjelasannya di dalam ilmu tauhid bahwa yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita itu tidak pernah ada. Dari martabat ahadiyah, wahda wahidiyah, alam malakut, misal, ajsam, insan, itu tajalliannya nur Tuhan semua. Nur Tuhan ya, bukan Tuhan sebenar-benarnya Tuhan. Dari martabat ahadiyah sampai martabat insan itu adalah nur Tuhan, bukan sebenar-benarnya Tuhan. Tapi nur Tuhan ini esa dengan Tuhan. Tuhan yang dimaksud di sini bukan Rabbul Alamin, bukan Tuhan pencipta alam, tapi Tuhannya zat, Rabbul Izzati. Itulah diri sebenar-benarnya Allah Ta'ala yang kita maksud. Nah, hadirin semua kan, mana kita di sini? Akunya kita itu yang mana toh? Terus kapan kita itu mengaku? Kapan? Nah, di sini apakah kita ini akunya yang tubuh ini? Apakah kita ini yang jasad? Kalau kita yang jasad, kapan kita menciptakan rambut? Kapan kita bisa memilih kita ingin terlahir di keluarga kaya, di keluarga miskin? Kapan kita bisa memilih kita mau punya muka seperti Kim Jong Un, atau seperti muka Tom Inse, atau seperti mukanya Ariel Noah yang kena tipes, atau atau seperti mukanya Bang Sobirin misal? Kapan kita minta seperti itu? Tidak pernah. Kapan kita menciptakan rambut? Kapan? Berarti yang kita ini yang mana? Apakah ruhani, Mas? Ruhani mana? Ruhani itu hembusan Allah, rahasia Allah. Kemudian kita ini yang mana, Mas? Nah, begini. Diadakannya kita itu, kenapa kita bisa mengaku ada? Kenapa bisa mengaku melihat? Kenapa bisa mengaku berkalam? Nah, kenapa bisa mengaku kita ini hidup? Kenapa bisa kita mengaku itu kita ini kuasa? Kenapa bisa kita mengaku kita ini bisa berkehendak? Kenapa bisa kita sok tahu? Kenapa? Karena si nafs itulah kita yang diadakan itu, wujud sangka-sangka itu. Nafs itu jiwa. Nah, kapan adanya jiwa? Sebenarnya di alam malakut itu sudah ada si jiwa. Roh rohani, tapi roh rohani, tajalli daripada roh Nur Muhammad. Rohnya Nur Muhammad. Jadi ketika tajalli namanya ruh ruhani di alam malakut. Nah, di situ mulai. Kemudian dari alam malakut itu naik, turun, bisa dikatakan naik, bisa dikatakan turun. Turun dia ke alam misal, alam ubun-ubun bapak. Kemudian setelah alam ubun-ubun bapak, pindah ke alam ajsam, alam ibu kandungan, alam rahim. Setelah alam ajsam, alam sekarang, alam insan. Nah, kapan adanya? Sebenarnya ketika di dalam tulang sulbi Adam, di tulang sulbi Adam, sejak Nabi Adam, disitulah. Nah,
ruh ruhani itu ada. Ruh ruhani ini tajalli daripada Nur Muhammad. Nah, daripada alam malakut, ya, tajalli daripada alam wahdah tadi, wahidiyah tadi, kemudian dari wahdah dari ahadiyah juga, cuma sudah tajalli dari wahidiyah ke malakut. Nah, alam malakut kepada alam Bapa. Nah, berkehendak Bapa, berkeinginan si Bapa, ada hasrat si Bapa untuk melakukan naik turun. Nah, dia ada hasrat, berarti hasrat api. Unsurnya, unsur halusnya api. Kemudian dia bergoyang-goyang naik turun, menggenjot naik turun, itu berarti angin. Naik turun angin, naik turun, naik turun, naik turun, bergerak dia angin. Nah, kemudian pada saat pergerakan itu terjadi, keluarlah air yang suci. Kenikmatan air nikmat itu keluar, keluarnya ke alam rohim. Itu air berarti. Setelah itu airnya membeku menjadi tanah, unsur tanah, jasad. Nah, takluk semua di situ. Nah, si jiwa ini diadakannya dari air mani itu. Air mani itu. Kemudian ketika 1 bulan, 2 bulan itu sudah mulai goyang-goyang dia. Goyang-goyang, Pak. Tapi belum ada ruhaninya. Cuma nafs itu, si nafs itu, roh ruhani itu, maksudnya belum ada ruhaninya di sini. Yang dimaksud itu adalah Nur Muhammad itu dengan zat mutlak itu. Zat mutlak ya ada, sebenarnya Nur Muhammad juga ada, cuma belum termasukkan ke situ Nur Muhammadnya. Belum aktif, belum terkonek. Masih roh rohani. Roh rohani itu pun belum tentu belum nampak daripada keakuannya di situ. Belum jadi, belum bisa dikatakan bahwa itu adalah nafs. Nah, kapan dia dikatakan nafs? Ruh rohani itu kapan dia dikatakan nafs? Ketika ruh bersatu dengan jasad 4 bulan, di posisi kandungan 4 bulan itu. Nah, ketika bersatu, aktif di situ nafs. Nah, nafs itulah jiwa yang nanti akan menghalangi kita. Nafs inilah yang merekatkan rohani dengan jasad. Di tengah-tengah dia, letaknya di sini di dada. Maka si nafs inilah yang diberikan rasa oleh Nur Muhammad. Nur Muhammad itu kan nyawa yang rasa. Nah, kemudian rasa ini memberikan rasa. Rasa ini memberikan perasaan. Perasaan itulah si jiwa. Pikiran, perasaan. Sehingga dia mengaku bahwa dia yang hidup. Dia yang mendengar. Dia mengaku dia yang mempunyai tubuh, dia manusia. Artinya dia mengakui semua penglihatan itu, pendengaran itu. Dia mengaku dia yang berbicara. Dia mengaku dia yang berkehendak. Dia mengaku dia yang berkuasa. Padahal yang berkuasa itu sebenarnya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad juga itu yang berkuasa sebenarnya adalah Nur Ilahi. Nah, yang berkuasa sebenarnya adalah Allah Ta'ala itu sendiri. Artinya Tuhan yang tak bernama itu Rabbul Izzati itu. Akunya Rabbul Izzati itu sebenarnya. Cuma si nafs ini menghalangi, menghijab, sehingga dia mengatakan aku yang hidup, aku yang melihat. Nah, makanya ada tahap metode mutu qabla anta mutu. Matikan dirimu sebelum engkau mati. Apanya ini yang mau dimatikan? Yang nafs itu, bahasa mati itu bahasa untuk menenangkan. Perumpamaan artinya ditenangkan kita punya nafs itu sehingga dia tenang, kemudian menjadi nafsul mutmainnah. Itulah dikuasai oleh Nur Muhammad. Nafsul mutmainnah itu dikuasai sudah oleh Nur Muhammad. Tapi kalau masih amarah, nafsu amarah, lawama, sufia, itu masih dikuasai oleh iblis, masih dikuasai oleh sifat-sifat jelek, setan dan sebagainya. Tuh. Nah, maka ketika perasaan ini, nafs ini tidak dikembalikan sebelum ajal tiba, maka nafs ini nanti akan dicabut, ya. Dicabut otomatis. Kalau rohani tidak usah ditanya, itu sudah kembali dengan jelas. Rohani itu urusan Allah, ruh. Nah, sebenarnya nafs ini juga ruh, tapi sudah tajalli, namanya jiwa sudah. Nah, cuma yang ruh suci, yang ruh itu sudah kembali. Tapi yang disiksa ini masalahnya, yang tersiksa ini, yang sakit ini adalah si jiwa itu tadi. Si jiwa itulah yang tersiksa, karena dia merasakan itu sakitnya itu di alam barzah, hancur juga jasadnya dan sebagainya.
Jadi yang jiwa itu yang dicabut. Tapi kalau orang yang sudah mematikan jiwanya sebelum dia mati, sebelum mati ajalnya putus, sebelum ajalnya tiba, dia mematikan jiwanya itu, dia menenangkan dirinya, mengkoneksikan dengan Nur Muhammad sehingga mati sudah habis keakuan basyariahnya, habis keakuan nafsnya jiwanya. Karena keakuan jiwa ini selalu bersandar kepada jasad. Di program begitu memang. Kalau kita di kesadaran jiwa. Tapi kalau kesadaran nyawa, itu kesadaran Nur Muhammad, kesadaran sir, kesadaran Nur Ilahi. Nah, sedangkan Nur Ilahi esa dengan Ilahi. Esa dengan Ilahi itu sendiri, artinya Ilahi yang sebenarnya, yang itu Rabbul Izzati. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai kita keliru. Nah, siapa yang mematikan dia punya jiwanya sebelum ajalnya tiba, maka tidak apalagi yang mau dicabut. Apa yang mau dicabut? Renungkan baik-baik. Apa yang mau dicabut? Sementara si jiwa itu sudah melebur kepada Nur Muhammad. Si jiwanya itu sudah mati, sudah tenang, sudah kembali sekarang. Kembali sekarang dia. Sudah kembali ke Nur Muhammad. Lebur ke Nur Muhammad, baru Nur Muhammad lebur kepada Allah. Apa yang mau dicabut? Pulang-pulang sendiri. Nah, kalaupun ada yang jemput, dirinya sendiri juga. Zat mutlak itulah yang membimbing. Makanya kalau ketika orang yang sudah memulangkan dia punya jiwa sebelum dia meninggal, kemudian dia berpulang, mati betulan, ajalnya putus, maka dia mau dicabut apanya, begitu nah. Kalau bahasa kasarnya, apanya mau dicabut? Sudah pulang duluan. Nafsnya itu sudah pulang duluan, sudah mutmainnah dia, sudah tenang, tidak ada yang dicabut. Lalu yang keluar nanti mengatakan saya Nur Muhammad, ikut sama saya, itu tidak dicabut. Nah, itu tidak tercabut. Kalau masih ada diikuti Nur Muhammad itu berarti tingkatan kedua, artinya makom kedua, artinya makom kalau bisa dikatakan di bawah Arif Billah lah. Cuma dia ada yang diikuti, tapi Nur Muhammad ini tidak keluar. Nur Muhammad ini tidak keluar. Dia masuk kembali. Kemudian dari pusar itu naik ke ubun-ubun, baru meliputi. Terbungkus, baru lenyap di situ. Lenyapnya bukan hancur dan tidak hancur. Tetap tidak hancur sama sekali. Tapi terbungkus dengan Roh Kudus yang bening itu, sehingga tidak kelihatan. Seperti itu. Itu yang kedua. Kalau tingkatan pertama, dia tidak perlu lagi untuk ikut sama siapa. Dia kan sudah mati, bakok dia sudah bakok, nafsunya itu sudah tidak ada lagi dalam pikirannya setiap hari. Saya hidup, saya merasa melihat, enggak. Di situ sudah ananya Allah terus selama-lamanya sampai meninggal. Ananya Allah tidak pernah lagi turun ke ana basariahnya, tidak pernah lagi ke ana makhluknya, ke ana nafs jiwanya itu, ke ananya yang jiwanya itu terprogram kepada akunya jasad, tidak lagi ke situ. Bakok sudah 24 jam. Nah, itu orang yang wali 124.000 saja di dunia. Itu tidak ada yang diikuti, hadirin. Malaikat maut apalagi tidak mungkin diikuti. Nur Muhammad tidak diikuti. Dia pulang sendiri karena kenapa? Allah Ta'ala di situ tajalli full. Allah Ta'ala sudah tajalli. Tidak ada istilahnya wali Allah itu kan, wali Allah itu bukan sembarangan itu. Wakil, dibilang wakil ini bahasa syariat. Wali Allah itu ya tiada lain sebenarnya. Tajallinya itu artinya semua tajalli, tapi yang paling betul-betul tajalli sifatnya, ilmunya itu ya wali itu. Namanya juga wakil. Semua kalau mau dibahasa hakikat ya semua wakil-wakil Tuhan lah. Mau itu yang baik, yang buruk, iblis kah, semua itu kan wakil-wakil Tuhan. Cuma yang diinikan di sini, yang betul-betul yang selamat itu selamatnya full. Kalau kita kan setengah-setengah. Setengah-setengah. Merasa saja kan selamat, merasa saja aman, tapi ternyata di dalam ilmu saja, tapi amalnya nihil. Kalaupun beramal 1 menit dalam 24 jam amal ma'rifatnya. Karena kalau kita ilmu ma'rifat itu di mana-mana orang sudah tersebar.
Ilmu ma'rifat di kitab ada, di Google ada, di guru-guru juga sudah, alhamdulillah Allah Ta'ala buka. Tapi untuk amal ma'rifat, cuma berapa dari berapa orang yang mau mengistiqomahkan musyahadah itu, kefanaan itu sampai ke bako. Nah, sementara kita ini dalam waktu 24 jam, 23 jam lebih 59 menit kita lupanya, 1 menitnya kita ingat. Itu pun 1 menit terbagi-bagi dalam 24 jam. Misal 3 menit sadar, akunya Allah atau akunya Nur Muhammad, musyahadah atau fana di situ 3 detik. Nanti beberapa jam sekian, 2 jam sekian baru ingat lagi. Nanti lupa lagi, 3 jam lupanya baru ingat lagi berapa detik. Sampai dalam 24 jam itu dihitung total 1 menit. Nah, coba bayangkan. Itu dibilang mau selamat, mengharap mami syafaat kalau begitu. Jangan kita terlalu pede. Terlalu pede kita itu hanya dengan bermodalkan ilmu ma'rifat, tapi bukan amal ma'rifat. Jangan terlalu pede. Baru kita teriak-teriak bilang ini orang ini tidak berma'rifat, tidak itu. Jangan, tidak usah. Ke diri saja. Kita kan istilahnya cacimaki ke diri. Sementara diri kita saja belum sempurna musyahadahnya, kita malah keluar seolah-olah kita paling benar kan? Kita sudah yang paling benar di muka bumi. Kita, aliran kita yang paling benar, golongan kita yang paling benar sudah. Semua dari kita, selain dari kita sesat semua. Tidak selamat. Wih, luar biasanya itu kalau begitu. Rasulullah ini orangnya mahabbah, Pak. Nabi kita Muhammad SAW tidak akan begitu-begitu. Mahabbah. Makanya kenapa Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam membagi umat, ada tingkatan am, ada tingkatan khawas, ada khawasul khawas. Tidak bisa dikatakan semua harus bersyahadatnya harus seperti saya, harus seperti ini. Tidak, ada tingkatannya. Ada khawas, khawasul khawas, ada am. Tidak bisa diserta-mertakan langsung disalahkan, kasihan. Artinya kita introspeksi diri juga, tah. Nah, kemudian bagaimana cara betul-betul kita itu jangan meyakini bahwa ruhani tercabut. Kalau ruhani dicabut, ya Allah, sakit sekali. Sakit sekali. Mau rasakan sedikit 1% dari sakaratul maut. Cabut kuku. Cabut ini kuku kaki ke kuku tangan cabut. Itu baru 1%-nya, Pak, kata guru kita. Baru 1%-nya. Sakitnya itu. Ini bukan main kalau rohani dicabut itu dari bawah, dari ujung kaki sampai ujung rambut, Pak. Dicabut semua itu, apa tidak sakit itu? Sudah menyatu dengan jasmani, dicabut. La ilaha illallah. Itu yang melebihi 300 tusukan pedang. Lalu kenapa Rasulullah? Allahumma shalli ala sayyidina. Itu semua, ya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersedekah, ketika Nabi Muhammad SAW ada ceritanya bahwa pernah beliau kena sihirkah, ketika Nabi Muhammad SAW pernah ceritanya dilempari di Taif kemudian berdarahkah, pernah juga Nabi SAW ada ceritanya tentang anu gigi gerahamnya lepaskah, kena ini kah dan sebagainya. Itu untuk memperlihatkan saja sisi basyariahnya Rasulullah. Allah Ta'ala perlihatkan supaya dikatakan, oh memang manusia bukan malaikat yang dijadikan. Tapi sebenarnya tidak begitu. Maknanya hakikat sebenarnya itu tidak begitu. Tidak mungkin keluar darah Rasulullah. Tidak mungkin keluar darah ketika peperangan itu. Itu kalau kita belajar sifat jais Rasul. Tidak mungkin. Tidak mungkin sama sekali Rasulullah mengalami rasa sakit ketika sakaratul maut. Sedangkan para wali saja itu kayak mana semua, apalagi Rasulullah pimpinannya para wali, Pak. Rasulullah kena sihir. Ya memang ada hadisnya, Mas. Ya memang ada. Cuma jangan serta-merta bahwa Rasulullah kena sihir begitu. Enggak, itu sebagai contoh. Allah mau bikin contoh. Allah mau kasih contoh. Cara menyembuhkannya kalau kena sihir itu begini, pakai surah ini. Tidak ada Rasulullah begitu. Kalaupun ada itu dalam khoyal saja.
bukan dalam maknawi. Nah, itu kalau mau dipercaya silakan, tidak ya tidak. Sisi basariahnya begitu juga dengan para wali Allah Ta'ala. Meskipun sebenarnya dia kalau mau dibilang bisa jais, artinya prakteknya tajallinya sudah jais, Allah sudah tajalli di situ, tapi dia tetap melakukan hukum sunnatullah, artinya dia tetap seperti orang biasa, bekerja, menjahit kah, naik sepeda kah. Dia tidak terlalu sesuatu yang kesaktian kah, harus begini, harus begitu kah. Tidak, biasa-biasa saja seperti orang-orang biasa pada umumnya. Biasanya begitu orang-orang yang mastur, wali-wali mastur. Karena jangan sampai ada keakuan nafsnya itu muncul tadi. Nah, keakuan nafs ini hadirin itu selalu cenderung ke jasad. Keakuan nafs itu, si jiwa itu selalu cenderung ke jasad. Nah, nafs itu ibarat penghalang antara jasmani dengan ruhani bisa bersatu, bisa satu. Memang satu karena jasmani dari Nur Muhammad, ruhani dari Nur Ilahi. Nah, sama-sama dari nur Tuhan itu semua. Nur Tuhan esa dengan Tuhan. Sudah selesai. Nah, seperti itu. Maka itu tadi prakteknya bagaimana Mas kalau untuk supaya kita ini meninggal nanti berpulang itu enak. Berpulang itu nikmat, berpulang itu selamat dan sebagainya. Itulah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diantar praktek mendirikan sholat. Itu salah satu contoh untuk belajar kita punya nikmat ketika ajal tiba. Bahkan saking nikmatnya keluar air mani. Rasulullah sudah ajarkan semua. Latihannya di praktek mendirikan sholat 5 waktu di situ. Kalau tercipta semua rukun fi'linya, rukun qaulinya, rukun qalbinya jalan semua. Nah, itulah prakteknya itu. 5 waktu itu. Sama tambahi sholat-sholat sunnah. Praktek zikir juga itu. Praktek selawat. Yang di syariat itu kalau diamalkan jadi thariqatul Muhammadiyah itu. Ilmu-ilmu syariat itu paling tinggi itu. Itu kalau diamalkan itu dengan ma'rifat, dengan rasa, dengan zauq, dengan rahasia. Luar biasa, Pak. Kenapa orang-orang yang syariat saja dengan thariqah saja tapi tidak belajar ma'rifat? Nah, ataukah dia hanya tauhid saja dengan syariat, dia tidak belajar bab ihsan? Kenapa tidak bisa jadi wali? Kenapa? Karena tidak ada amal ma'rifat di situ. Dia hanya beribadah saja. Melihat dia tapi tidak menyaksikan Allah, tidak menyaksikan Allah Ta'ala, buta mata hatinya, buta. Sehingga dia zikir beribu-ribu kah, baca Al-Quran 1 hari 5 juz kah, mau hafiz Al-Quran kah, mau imam tarawih kah di masjid, mau ustadz kondang kah, dan sebagainya. Tidak bisa, karena kenapa? Dia tidak ada bab ihsan di situ. Tidak ada. Ini bukan semua, maksudnya kebanyakan. Kenapa? Orang-orang ahli ibadah juga, misal solatnya sampai full, sampai hitam jidat dan sebagainya. Kira-kira zikirnya, solatnya itu sampai 20 rakaat, sampai 50 bahkan 70 rakaat, tidak jadi wali-wali juga. Bahkan ketika ditimpa masalah dan semuanya sifatnya berkeluh kesah, mengeluh, menangis, mendoa sama Allah, ya Allah bantu masalah saya. Ini bukan kategori hamba yang dimaksud. Kalau sudah begitu, cengeng namanya itu. Bukan apa-apa ya hadirin. Ya, kalau ada masalah dan sebagainya itu kan karena kekanak-kanakan kita saja. Karena kita itu kurang yakin kepada Allah. Kita itu belum yakin. Yakinnya separuh setengah, jauh iman kita itu. Makanya iman, ma'rifat itu semua bertingkat-tingkat. Ada ini gelisah, kemudian merasa kayak putus asa dan sebagainya, menangis hingga doa, ya Allah selesaikan masalah. Subhanallah. Kalau orang beriman tetap dia berdoa, tapi bukan dianya di situ, bukan dia yang berdoa itu, Allah Ta'ala yang menghendakinya, sehingga dia berdoa dengan keakuannya Nur Muhammad. Nur Muhammad ya, keakuannya siapa juga.
sifatnya Allah Ta'ala juga. Kemudian dia juga yang mengabulkan. Dan tidak seperti itu terlalu meratapi ketika ada masalah yang terlalu meratapi, menangis-nangis sehingga dibawa dalam sholatnya, dibawa dalam zikirnya, menangis mengingat masalah. Kalau orang-orang khawasul khawas tidak begitu. Nah, hadirin semulakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya ketika memang kita betul-betul ya sama-sama semua belajar, ketika kita hanya di keilmuan saja, apa bedanya dengan khimar? Khimar kama salil himari, khimar yahmilu asfaro, bagaikan khimar, keledai yang membawa banyak kitab. Khimar, hewan yang paling bodoh sedunia itu hewan khimar. Ya memang kita kan bodoh mas, sifat 20 mustahil. Iya, memang bodoh, zolim dan sebagainya. Tapi yang dimaksud ini ketika sudah tajalli itu memang betul-betul kita bodoh, tapi Allah pintar. Ketika sifat alimunnya Allah Ta'ala tajalli kepada si hamba, si insan, itu jadinya pintar. Makanya fatona. Bukan kita ini bodoh, kita ini bisu, tidak bisa apa-apa, terus tidak ngapa-ngapain. Lah dongo. Maksudnya itu kita yang dongo, kita yang bodoh, kita yang buta, kita yang bisu, kita yang tuli, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tapi bukan berarti diam. Jiwanya itu yang diam, baru Allah Ta'ala yang berikhtiar di situ, menunjukkan kebesarannya melalui si hamba, melalui para wali. Sehingga para wali kita lihat bisa membagi ruhaninya, bisa menjadi ini dan sebagainya, bisa kun fayakun, menghidupkan orang mati. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menghidupkan orang mati pak, datang ke makom, disuruh hidup itu mayat itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan Syekh Abdul Qadir Jilani yang sakti, tapi Allah Ta'ala sudah tajalli di situ. Nabi Isa menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Bukan Nabi Isanya yang sakti. Itu kan kata-kata saktikan karena itu syariat. Kelihatannya kan Nabi Isa, tapi keakuannya Nabi Isa, makhluknya di situ mana? Nah, ketika berkalam kun, nah, kunnya Allah Ta'ala situ sudah. Lain kita. Kalau kita beda, baca mantra, Bismillahirrahmanirrahim. Oh angin, panggilkanlah aku sukmanya si ini. Kun fayakun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kun fayakunnya kita di situ. Astagfirullah. Kun fayakun itu Allah Ta'ala. Kemudian betul-betul mesra dulu, tidak kita di situ. Nah kita ini Masya Allah, itu tadi. Kalaupun jadi tadi, tapi saya jadi mas dulu. Iya, karena kamu yakin, sugesti. Allahu Akbar. Ya seperti itu hadirin. Makanya kenapa firasat orang-orang mukmin itu tajam? Di dalam hadis itu dikatakan hati-hati dengan firasat orang-orang mukmin, karena firasatnya itu sangat tajam. Karena apa? Apa sebabnya? Karena dia memandang dengan nur ilahi. Nah, itu pandangannya tuh nur ilahi yang memandang. Ketika dia berkalam, nur ilahi di situ, nur. Ketika dia berdoa, nur. Ketika dia memerintah, nur. Bukan dia di situ. Tapi kalau dia Muhammad, biar istri kita setengah mati disuruh diam kau, tidak mau diam, karena kita di situ. Coba kalau nur, kalau mesra nurnya, tapi saya sudah musyahadah nur Muhammad, tapi istriku masih ya kita kan masih belajar. Sudah mesra kah? Berapa lama? Sudah menghisap? Berapa lama? Tidak usah disebut, hisap saja diri sendiri. Ya, artinya begitu kan? Artinya begitu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita sama-sama ya bagaimana semoga senantiasa dalam istiqomah yang paling sulit tuh. Kalau sudah dapat ilmunya, ambillah teori-teori itu. Banyak juga tidak masalah, tapi kalau untuk amal makrifat, tidak semua ilmu yang kita dapat itu langsung diamalkan semua, tidak. Amal makrifatnya itu yang mana? Artinya ketika dapat metode dari sana, nanti dipilih satu atau dua metode supaya kita itu tidak kebablasan bungulnya, kata orang Banjar.
kebablasan labaganya, tak putar-putar kita kepala, pusing sana pusing sini. Nah, kalau ngarane wong Jawa edan ngono kuwi Mas. Nah, jadi hadirin, mungkin seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita semua sama-sama belajar juga. Di sini juga kalau saya ini kan ngomong, kalau ngomong itu gampang hadirin. Tapi prakteknya, nah itu tadi kita harus akui 1 menit kita ini terbagi 24 jam. Orang-orang kayak kita ini orang-orang salikin, orang-orang salik. Jangankan disebut ustadz, tuan guru atau apa, murid saja ini kita belum lulus. Jadi murid belum lulus, nggak gampang loh jadi murid. Apalagi muridnya Rasulullah, nggak gampang. Apalagi mau jadi ustadz, maulana kah, tuan guru kah, kiai haji kah, pantas kayak itu gelar itu? Coba pikir-pikir, coba renung-renungkan, tafakuri, itu pantas ke gelar itu disematkan. Jadi begitu hadirin semulakan. Mudah-mudahan kita semua bertemu suatu saat. Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.